Di video yang kali ini kita mau coba bahas tentang konten kreator ya, tentang membuat video yang baik. Ya, bukan berarti kemudian sok tahu apa sok pinter apa gimana enggak gitu kan. Apalagi kalau kalau sampean yang ngelihat ini channel ini kan subscribe juga belum banyak. Terus monet juga apalagi kan. Bikin video ini karena saking banyaknya tutorial yang kadang justru malah membuat bingung. Contohnya gini, tutorial biar videonya cepet dapat subscriber banyak, tutorial video biar dapat jam tayang banyak gitu kan. Yang kebanyakan yang memberi tutorial itu yang channel yang sudah besar, yang monet iya sudah pasti, terus kemudian subscribernya juga udah puluhan ribu gitu kan. Apalagi ditambah dengan judul di thumbnailnya yang waduh yang bombastis gitu ya. Yang terkadang justru malah seperti jebakan. Tutorial-tutorial itu yang tidak semuanya kalau menurutku tuh kadang nggak semuanya bener gitu. Karena memang beberapa kan kayak aku sendiri pernah praktek gitu, pernah tak coba. Contoh kayak misalnya sub for sub untuk cari subscriber, terus kemudian dengan apa multi tab dengan aplikasi gitu. Yang ujung-ujungnya channel kita itu justru malah kayak mandek, malah kayak berhenti, malah jadinya itu kayak yang view yang nggak ada gitu. Apalagi belum sampai ke kalau misalnya kita ngecek di bagian analitik video lah, jadi mumet gitu, jadi mumet gitu. Makanya dalam video kali ini uh, mau sharing aja sih ya. Channelku juga belum gede, belum belum monet, subscribernya juga belum banyak-banyak amat. Intinya sharing pengalaman aja lah, sharing pengalaman. Jadi konten kreator dengan menggunakan logika gitu aja. Jadi biar tidak mudah kejebak dengan tutorial-tutorial yang tidak semuanya kita itu bisa mempraktekkan. Kalau channelku ini memang dari awal buat apa ya, kayak semacam buat belajar lah. Belum sampai ke pikiran masalah monet segala macam, belum belum sampai ke situ. Jadi secara gampangnya itu kan kita dikasih fasilitas, dikasih tempat untuk ngupload atau gampangnya untuk nyimpen video yang sudah kita bikin, ya kenapa kita nggak manfaatkan kan gitu. Kalau channelku memang seperti itu, channel yang ini terutama. Biasanya yang sering aku lakukan di channel ini ya, di luar untuk memang untuk menyimpan dokumentasi, untuk belajar juga, ngedit juga nggak pinter-pinter amat lah. Jadi kalau misalnya ngupload video satu, besok ngupload lagi. Nah, video yang sudah jadi itu kemudian kita lihat kekurangannya ada di mana. Nah, itu yang kemudian jadi bahan pertimbangan untuk next video, video selanjutnya. Kalau misalnya di video sebelumnya ada yang keliru, di video selanjutnya jangan sampai itu keliru lagi gitu. Intinya belajarnya seperti itu. Kalau yang sudah mencermati channel ini memang agak gimana ya, agak berantakan. Jadi sebenarnya pengennya tak khususkan untuk vlog, tapi kadang momen ngevlognya nggak dapetnya momen-momen yang upload ke situ. Tapi intinya kalau di channel ini memang belajar sih. Aku bikin video ini bukan berarti bagaimana enggak. Ini karena lebih ke pengalaman sendiri sih.
kadang muncul kan di beranda tutorial cara menaikkan viewers, menambah subscriber, ya otomatis kita pasti penasaran. Nah, dari sekian banyak yang muncul di beranda itu kan ada yang bisa dipraktekkan, ada yang enggak. Ada yang kemudian dipraktekkan dengan cara yang pengen cepet dapat view, dapat subscriber, tapi ujung-ujungnya justru malah bikin macet channel. Itu yang tak rasakan sendiri sih. Mungkin teman-teman semua juga udah pernah ngalami yang namanya menaikkan subscriber sendiri, terus kemudian berapa hari kemudian channel subscribernya hilang, itu mungkin pernah. Itu salah satunya. Jadi sebenarnya gimana sih cara membuat konten yang baik? Kalau versinya aku itu ini udah tak rangkum di sini. Jadi sebenarnya untuk membuat konten yang baik itu ya yang pertama jelas temanya apa? Apapun itulah. Tema yang mau kita bikin konten itu apa dan jelas. Jadi kalau misalnya temanya mau tutorial, ya udah tutorial semua. Jadi kan kesimpulannya penonton kalau yang misalnya pernah satu saat lihat di situ ada tutorial dan kemudian bagus, dia akan balik lagi. Jadi intinya temanya itu konsisten. Kalau itu terus. Ya kayak contoh misalnya kalau channelnya aku yang satu kan kebetulan alhamdulillah sudah monet, itu channel karaoke. Ya tidak 100% konsisten sih, tidak 100% semuanya karaoke, enggak. Karena yang aku tahu kalau misalnya sebuah channel karena karaoke ya, karena musik punya orang lain, jadinya kan pasti kena copyright. Kadang di channelku yang satunya itu yang Abinaya Pro, kadang tak sisipi vlog, itu vlog pendek. Kenapa? Karena memang alasannya biar konten yang ada di channel itu tidak 100% copyright. Nah, yang aku tahu bisa jadi nggak aman kalau misalnya dalam satu channel itu murni 100% copyright. Ya memang tak selipi. Gitu. Tapi ya kalau menurutku tetap masih termasuk dalam batas yang wajar gitu. Artinya channel karaoke-nya, isi karaoke-nya lebih banyak daripada vlognya. Karena memang vlognya hanya untuk biar tidak 100% copyright saja. Gitu. Terus kemudian yang selanjutnya kontennya menarik. Konten yang menarik yaitu yang pertama jelas kalau menurutku itu isinya. Isinya menarik apa enggak? Penyampaiannya menarik apa enggak? Terkadang kan banyak, mungkin teman-teman juga pernah ngalami kan. Konten tutorial yang mungkin terlalu panjang pembukaannya. Sementara banyak orang yang pengennya itu to the point. Langsung ke sini. Orang mau bikin ini paling depannya hanya pembukaan aja sebentar gitu kan, intro sebentar terus langsung tujuannya begini. Jadi kalau menurutku kadang kalau ada channel, ada tutorial atau apapun itu yang kemudian di depan itu menerangkan yang seolah-olah kayak orang dianggap belum ngerti gitu, kayak semacam hanya dia mencari menit ya, mencari menit. Nah, seolah-olah kayak penonton itu betul-betul masih nol dan nggak ngerti apa-apa. Contohnya kalau misalnya harus memasukkan akun, memasukkan akun itu tak pikir kan kita pasti sudah punya akun gitu kan. Jadi nggak usah diajari cara bikin Gmail gimana gitu. Kalau misalnya mau ngajarin kayak gitu, mending di sesi yang lain gitu kan. Itu yang tak pikir konten jadi nggak menarik karena mau nggak mau kita harus skip itu. Terus yang selanjutnya setelah isi konten itu kontennya pengambilan video. Sekarang kan kalau di HP, di kamera HP fasilitasnya kan udah banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mungkin vlog, yang kameranya tidak mau harus moving, harus bergerak, ada fasilitas with angle ya. With angle itu kalau buat video enak dia, karena stabilisernya kerja gitu kan. Walaupun dengan syarat lebih utama, lebih bagus itu di siang hari. Dengan catatan memang kita harus moving, pakai with angle itu jauh lebih nyaman karena pergerakannya jadi lumayan agak halus. Apalagi kalau teman-teman yang sudah punya
gimbal gitu. Karena banyak yang saya lihat teman-teman yang itu masih pada menggunakan HP, tapi belum memahami bagaimana karakter kameranya. Jadi kalau misalnya mengambil gambar kayak apa ya, istilahnya tremor lah ya, gempa gitu kan, gitu. Jadi nggak enak dilihat, itu kayak nggak enak. Kemudian yang selanjutnya ada editing. Editing ini juga nggak kalah penting kan. Editing, kadang beberapa konten kreator ada yang editing dengan dikasih efek suara, efek ini. Kalau aku sendiri sih memang nggak begitu telaten. Nah kalau memasukkan suara-suara efek seperti itu kan prosesnya agak lama. Efeknya berapa detik, masuk mutus apa, nugeli siji-siji itu rasanya jadi lama itu kan, kayaknya buang-buang waktu. Walaupun hasilnya ya lumayan sih, ada yang terus kemudian seperti kayak mendukung konten itu biar jadi lebih bagus gitu. Yang selanjutnya itu bagaimana sebuah konten itu menarik, ada lagi yang namanya kita memposisikan kita konten kreator itu sebagai penonton. Sekarang kalau mau jujur kan kadang kita kalau menonton video dengan isi yang bertele-tele, terus pengambilan gambarnya asal, pergerakan kameranya juga aur-auran, kan nggak enak gitu. Jadi lihat kita juga capek, melihat mata kita juga capek kan, pegel ngikutinya gitu ya. Nah mungkin langkah lebih baiknya kalau kita memposisikan diri sebagai penonton. Pada saat kita ngedit ya kita posisikan sebagai penonton, kira-kira kalau gambar kayak gini ditonton orang itu enak apa enggak gitu. Saya pikir kalau sudah ke situ enak juga, jadi kita ada di dua sisi. Kita memposisikan satu pertama gitu sebagai konten kreatornya, yang kedua memenuhi kebutuhan penonton, salah satunya yaitu jadi penonton nyaman nggak gitu. Kalau video model begini nyaman nggak gitu. Kemudian yang selanjutnya yang di nomor 4 itu ada konsisten. Ini sebenarnya yang kalau menurutku itu berat. Contohnya konsisten dengan tema, yaitu tadi kayak misalnya channelku ini kan. Sebenarnya awalnya pengennya buat vlog. Cuma kadang kan yang namanya vlog nggak bisa setiap saat. Maksudnya kalau misalnya vlognya tentang, kalau di channelnya aku kan tempat wisata. Ya namanya tempat wisata kan nggak setiap hari ke tempat wisata. Jadi itu konsisten ya susah juga. Itu yang kadang jadi masalah. Ya mungkin juga yang menyebabkan channelku ini nggak besar-besar itu ya kayak gitu. Itu susah untuk konsisten. Terus konsisten yang selanjutnya ada konsisten upload. Ini juga nggak mudah. Kadang yang namanya orang jenuh, nggak punya ide. Itu jadi kalau misalnya kan beberapa konten kreator ada yang punya jadwal seminggu sekali paling lama, atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, atau bahkan bisa tiap hari ngupload di jam-jam tertentu. Karena kalau jam upload ini kan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang kemarin pas muncul di beranda aku itu tak tonton, yang dia selalu konsisten upload jam 12 siang. Ada juga beberapa yang uploadnya jam 6 pagi, ada juga yang jam 4, ada juga yang jam 6 sore. Susah ditebak, makanya setiap ini beda-beda. Setiap tempat atau setiap akun dari YouTube mungkin berbeda-beda. Tinggal bisa dicek di analitik, nanti bagusnya di jam berapa. Dan itu yang membuat apa, konsisten dalam upload video itu jadi susah. Karena ya normal lah pada saat mungkin satu saat upload. Ini yang sudah banyak terjadi. Upload filenya besar, 600, 700 atau 800 MB atau bahkan 1 GB. Sudah lama upload, koneksinya jelek mungkin kan. Begitu sudah selesai 1, 2, 3 hari nggak ada yang nonton, atau yang nonton paling hanya berapa. Itu kan kadang ya marahi gila juga gitu. Marahi udah mikirnya gini kan, udah capek-capek bikin konten, capek-capek ngedit, ternyata gak ada yang nonton gitu kan. Jadi ya normal seperti itu, dan tak pikir yo pernah ngalami semua nek saya yo sering ngalami ya gitu. Jadi terus kemudian yang
Lanjutnya, ini sebenarnya yang paling bahaya sih. Kebanyakan kan konten kreator bisa langsung berpikiran monet, karena contekannya dia lihat tutorial untuk monet gitu, subscriber, viewers banyak, semoga nanti dijamin cepat monet misalnya kayak gitu kan. Itu yang buat itu tuh kayak semacam jadi menjebak. Konten kita masih biasa, tapi targetnya sudah ke yang tinggi, itu kan susah. Mungkin ada bagusnya, ada baiknya kalau misalnya berkarya dulu saja. Bikin video udah bikin video. Niatnya apa? Niatnya buat belajar. Itu tadi tak bilang di depan. Niatnya kalau misalnya kita seneng edit, ya udah ngedit semampu kita dulu, kita upload, kita tonton hasilnya bagaimana. Kita pasti bisa sambil ngoreksi, ini kelirunya di sini. Video yang depannya lagi jangan ada kesalahan kayak gini lagi gitu. Jadi intinya udah belajar dulu, nikmati saja prosesnya. Itu yang proses yang paling terakhir itu kan seperti itu, nikmati proses. Nikmati prosesnya dalam capek itu, edit, kemudian ngambil video dulu, take video, kemudian ngeditnya, kemudian ngupload sing suwe nggak ada yang nonton. Itu udah nikmati aja. Jadi masalah monet nanti jangan dipikir jangan dipikir sepaneng dulu, nggak usah muluk-muluk dulu, karena kalau menurutku seperti itu. Jadi bagaimana konten yang baik, bagaimana kita dapat penonton atau subscriber, itu ya bagaimana channel kita. Kalau channel kita itu menarik, tak pikir pakai logika yang paling mudah saja, orang pasti akan tertarik balik lagi. Kalau misalnya channel kita nggak menarik, ya susah. Pertanyaannya bagaimana channel yang menarik itu yang susah. Kadang kita merasa, karena kalau penonton itu kan agak unik. Kadang kita mikir, kita bikin konten nih, konten kayak gini. Mangsanya kita sudah bagus itu. Kita mungkin nebaknya ya mesti ada yang nonton, banyak yang nonton. Ternyata begitu kita post, kita upload, nggak ada yang nonton. Contoh misalnya channel karaoke-nya aku deh, yang Abinaya Pro itu. Pikir satu saat upload lagu, ini kayaknya banyak yang seneng lagu ini. Ternyata yang nonton sedikit gitu. Dan di sisi yang lain, lagu lama yang tak upload, yang tak pikir sebelum aku ngupload ini, banyak channel-channel yang sudah lebih besar dan dia sudah ngupload gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin milih channelku gitu. Tapi channelku kan subscriber baru sedikit. Orang pasti nggak percaya gitu. Tapi ternyata di luar dugaan justru channelku bisa lagu yang aku upload itu bisa nonton banyak gitu. Jadi susah ditebak jalur penontonnya itu gimana gitu. Itu yang kemudian prediksi kita sering meleset. Kadang apa yang kita pikir, oh ini rame, ternyata enggak, begitu juga sebaliknya. Jadi kesimpulannya seperti itu. Kalau buat aku, ini kalau versiku ya, konten yang menarik itu ya seorang konten kreator, bagaimana biar kita itu dapat penonton, dapat subscriber, ya itu tadi yang tak sebutkan di depan itu, ada menentukan temanya harus konsisten, kemudian kontennya yang menarik dengan segala macam syarat yang ada di dalamnya, lagi kemudian memposisikan diri sebagai penonton, kreator sekaligus penontonnya, ada lagi konsisten dalam hal temanya, konsisten dalam hal waktu nguploadnya ini, terus kemudian jangan terobsesi dulu dengan monet. Karena biasanya kalau sudah obsesinya langsung monet, gitu kan biasanya nanti asal-asalan juga. Nah, semakin kita sering bikin video asal-asalan, tak pikir view-nya tambah susah juga, subscriber juga tambah susah. Orang kita channel yang mungkin sudah beberapa punya subscriber yang lumayan gitu, kan belum tentu orang yang nonton itu subscriber kita. Di analitik kan banyak gitu. Yang nonton justru malah
bukan dari subscriber. Makanya kan sering terjadi subscriber banyak yang nonton sedikit. Emang kayak gitu. Terus yang paling terakhir itu ada nikmati proses. Makanya tadi di awal udah nggak usah ribet-ribet masalah mikir kayak nanti monetnya kapan segala macam. Nikmati saja prosesnya, nikmati capeknya. Nanti kalau misalnya lama kelamaan dari dari kita ngerti, oh ini video begini, nanti dibagus ke, di APK jadi ini begini ini. Itu kan yang namanya belajar kayak gitu. Apa ya? Jadinya itu nanti subscriber dan penonton akan datang sendiri kalau konten kita sudah menarik gitu loh, intinya seperti itu. Jadi memang kalau konten kita masih belum menarik ya susah. Paling mentok-mentoknya kita ya pakai cara-cara itu tadi, cara-cara yang dibagikan banyak konten kreator yang lain, yang tutorial menambah viewers, yang kemudian sampai ke beli viewers, beli subscriber segala macam. Yang buat aku kadang kalau nggak untung ya malah mentok, channelnya justru malah berhenti. Karena kalau aku sendiri pernah ngerasakan, aku nggak pernah beli sih subscriber, nggak pernah beli, view juga nggak pernah beli. Jadi yang urusan kadang kayak channel YouTube itu kayak stuck, dia kayak berhenti, kayak bener-bener nggak ada penontonnya. Walaupun memang syaratnya kan kadang kalau kita mau dapat penonton banyak, subscriber banyak, ya kita konsisten upload seperti yang tadi di depan itu. Ya dengan segala macam kendalanya. Tuh, sedangkan kayak misalnya di channel karaoke-nya aku aja yang berusaha tiap hari upload saja, penontonnya nggak seperti yang pas awal-awal. Kalau awal kan langsung langsung besar gitu, langsung banyak gitu kan. Nah, sekarang merosot lagi gitu. Makanya ya sudah, mau gimana lagi. Kita sudah apa ya istilahnya kayak mati-matian bikin konten tapi hasilnya kayak gitu. Kadang ya bikin kita down juga, tapi ya nikmati saja. Karena kalau memang orang yang belum channel yang belum monet itu kan pasti normal kan. Normal obsesinya pasti pengen monet. Nanti kalau sudah monet akan ngerti nanti monet itu bagaimana, terus kemudian ribetnya bagaimana, konten harus bagaimana itu. Jadi kalau saran ini ya, saran sebagai sama-sama konten kreator pemula lah, YouTuber pemula, bikin konten yang menarik itu aja lah. Seperti yang tadi tak sampaikan itu. Nikmati saja prosesnya. Jangan dulu mikir ini harus monet segala macam. Buat belajar saja dulu. Belajar, nanti kalau misalnya konten kita sudah menarik, ya otomatis subscriber sama viewers nanti akan datang sendiri. Intinya seperti itu. Sekali lagi bukan berarti terus kemudian kayak butuh ngajari, sok pinter enggak gitu. Kita sama-sama belajar sebagai YouTuber yang baru, YouTuber pemula itu ya sama-sama belajar gitu. Jadi biar kita sebagai YouTuber pemula itu tidak gampang terjebak dengan tutorial yang ini gitu, yang justru sekali lagi justru malah marahi channel kita itu mandek, stuck, berhenti, nggak ada yang nonton, nggak ada subscribernya. Makanya kan di awal tadi aku bilang cerdas gitu loh. Kita tetap pakai logika gitu, harus tetap pakai logika. Intinya pokoknya sederhananya seperti itu. Kalau konten kita menarik, pasti banyak yang nonton. Udah gitu aja, sederhananya itu. Nah, kata-kata menarik ini kan kalau ditarik ke yang lebih luas kan banyak pengertiannya kan. Menarik itu menarik apanya? Kontennya, temanya bagaimana, syutingnya bagaimana, mungkin ada backsoundnya bagaimana, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau memang itu sudah terpenuhi, walaupun kita sebagai YouTuber pemula, tak pikir nanti akan datang sendiri subscriber dan viewersnya. Jadi buat teman-teman yang masih sama-sama berjuang, terus semangat, jangan mudah terjebak dengan tutorial-tutorial yang tidak semuanya kita itu bisa mempraktekkan. Karena memang ya di luar kemampuan kita, mungkin ada yang kebatas, ada yang mungkin ada YouTuber yang sudah punya perangkat gimana gitu kan, yang punya perangkat yang sudah wah, sementara kebanyakan YouTuber pemula itu kan paling pakai HP tuh, kayak aku ini kan pakai HP gitu. Jadi ya udah berkarya saja lah,
Kita belajar saja, bikin konten, yang penting berusaha semaksimal mungkin konten kita jadi menarik. Oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.